Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Nizma Anami dengan NIM 2301 0401 0152. Di sini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas final test mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Di dalam mind mapping ini terdapat 7 subtes yang akan saya bahas di video kali ini. Di pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang landasan ontologis dakwah, epistemologis dakwah, dan aksiologis dakwah. Ontologis dakwah. Ontologi memiliki dua kata, yaitu onto dan logi, yang artinya ilmu tentang hal yang nyata. Ontologi secara istilah ialah teori tentang suatu yang nyata atau kenyataan. Ontologi dalam konteks dakwah adalah menjawab pertanyaan apa itu dakwah dan hal apa saja yang dibicarakan sekitar objek kajian dakwah. Menurut Sukriyadi Sambas, kajian ontologi keilmuan ilmu dakwah yaitu mencakup hakikat atau keapaan dakwah. Hakikat ilmu dakwah itu dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengetahuan yang berasal dari Allah dan kemudian dikumpulkan oleh umat manusia secara sistematis dan terorganisir yang membahas interaksi antar unsur dalam sistem melaksanakan kewajiban dengan maksud mempengaruhi pemahaman yang tetap mengenai kenyataan dakwah sehingga akan dapat diperoleh susunan ilmu yang bermanfaat bagi tugas pendakwah khalifah umat Islam. Aspek ontologis dalam ilmu dakwah berkaitan dengan apa yang menjadi objek kajian pada ilmu tersebut. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, yaitu pada pembahasan middle test kemarin, objek kajian ilmu dakwah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu objek formal dan objek material. Menurut Amrullah Ahmad, beliau berpendapat bahwa objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, hasil ijtihad serta realisasinya dalam sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, pendidikan, dan lainnya, khususnya kelembagaan Islam. Sedangkan objek formalnya yaitu kegiatan mengajak umat manusia supaya kembali kepada fitrahnya sebagai muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Berdasarkan objek yang ditelaah, maka ilmu dakwah dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris, yang mana objek tersebut berkaitan dengan aspek kehidupan manusia, seperti aspek sosial, kehidupan agama, pemikiran, budaya, estetika, filsafat yang bisa diuji serta diverifikasikan. Strategi pengembangan ilmu dakwah juga dibahas dalam landasan ontologis. Terdapat dua visi yang dijadikan acuan dalam mengembangkan ilmu dakwah, yaitu visi filosofis dan visi operasional. Visi orientasi filosofinya diletakkan pada nilai-nilai Islam di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif dalam satu kesatuan integratif. Nah, visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi sebagai berikut. Yang pertama ada teologis, yang artinya bahwa ilmu dakwah hanya sekedar sarana yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu leluas atau tujuan, yaitu sebagaimana ideal kita untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Islami. Yang kedua ada etis, artinya ilmu dakwah ini kita harus operasionalkan untuk meningkatkan, sebab manusia hidup dalam relasi baik dengan sesamanya dengan masyarakat yang menjadi ajangnya. Peningkatan kualitas manusia harus diintegrasikan ke dalam masyarakat yang juga harus ditingkatkan kualitas strukturnya. Kemudian ada epistemologi dakwah. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang diartikan sebagai pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti pikiran kata atau teori. Secara etimologis, epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan. Berdasarkan perspektif epistemologi Islam, epistemologi dakwah adalah sekumpulan pengetahuan yang bersumber dari wahyu dan pemikiran rasional manusia sepanjang sejarah atau tradisi Islam. Dengan ini, dakwah memiliki kelayakan epistemik. Dalam kerangka epistemik ini, ilmu dakwah harus dipahami sebagai ilmu teoritik dan terapan Islam untuk menumbuhkan, menata, dan merekayasa masa depan kehidupan Islam yang sesuai dengan tuntunan zaman.
Dalam tradisi keilmuan Islam, terdapat 3 bentuk epistemologi, yaitu epistemologi bayani, epistemologi irfani, dan epistemologi burhani. Secara etimologis, bayani berarti penjelasan, pernyataan, ketetapan. Sedangkan secara terminologis, bayani mengandung arti pola pikir yang bersumber pada nas, ijma, dan ijtihad. Sedangkan irfani, pola pikirnya berpangkal pada zauk, qalb, dan intuisi. Pada daratan ini, dalam hubungannya dengan dakwah tidak begitu banyak berpengaruh terhadap sumber pengetahuannya, mengingat dakwah pada dasarnya lebih kepada persoalan perubahan sosial dan transformasi nilai Islam yang konkret dan rasional. Kemudian ada epistemologi burhan, yaitu bersumber pada aktivitas intelektual untuk menetapkan kebenaran proposisi dengan metode dedukatif, yakni dengan cara mengaitkan proposisi satu dengan proposisi lainnya yang bersifat aksiomatik. Adapun landasan epistemologi dakwah mengacu pada dasar atau prinsip yang mendasari pemahaman dan praktik dalam Islam. Sumber-sumber landasan epistemologi dakwah tersebut diantaranya yaitu adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan juga ijtihad. Kemudian ada aksiologis dakwah. Aksiologi berasal dari aksios, dari bahasa Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang memiliki hakikat dari nilai sudut pandang filsafat. Perbincangan nilai dalam bahasa yang paling umum dan sederhana menurut konsep orang awam seringkali dikaitkan dengan nilai baik ataupun buruk, manfaat maupun tidak manfaat. Nah, menurut Sambas, aksiologi ilmu dakwah adalah yang pertama yaitu mentransformasikan dan menjadi manhaj atau kaifiyah, mewujudkan ajaran Islam menjadi tatanan khairul ummah. Yang kedua, mentransformasikan iman menjadi amal soleh jamaah. Yang ketiga, membangun dan mengembalikan tujuan hidup manusia, meneguhkan fungsi khilafah manusia menurut Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, ilmu dakwah dapat dipandang sebagai perjuangan bagi umat Islam dan ilmu rekayasa masa depan umat dan peradaban Islam. Nah, jadi dalam konteks dakwah, aksiologis ini merujuk pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam menyampaikan pesan dakwah. Aksiologis dakwah ini bertujuan untuk mencapai kebaikan dan memberikan panduan moral kepada masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip aksiologis ini membantu memastikan bahwa dakwah ini dilakukan dengan cara yang baik, bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian kita akan membahas tentang relasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Pada materi ini kita akan membahas tentang signifikasi ilmu dakwah dan juga ilmu-ilmu untuk bantu ilmu dakwah. Relasi ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu lain ini menunjukkan bahwa dakwah tidak bisa dipisahkan dari konteks ilmu pengetahuan yang lebih luas. Para dai perlu memiliki pemahaman yang holistik dan multidisiplin dalam menjalankan tugas dakwah dengan baik. Signifikasi ilmu dakwah dengan ilmu lain. Signifikasi ilmu dakwah adalah pentingnya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dalam menjalankan tugas dakwah. Dengan ilmu dakwah, para dai dapat memahami ajaran agama dengan baik, menyampaikan pesan dengan efektif. Ilmu dakwah memainkan peran krusial dalam mempersiapkan dan melaksanakan dakwah dengan baik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kemudian ada ilmu-ilmu bantu untuk ilmu dakwah. Ada beberapa ilmu yang dapat mendukung ilmu dakwah dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, yaitu ilmu dakwah dengan ilmu keislaman, ilmu dakwah dan sains sosial, dan ilmu dakwah dan metodologi sains. Nah, ilmu-ilmu ini dapat memberikan wawasan dan keterampilan tambahan kepada para dai dalam menjalankan tugas dakwah dengan lebih baik. Ilmu-ilmu tersebut diantaranya yang pertama ada ilmu keislaman. Ilmu dakwah memiliki hubungan yang erat dengan ilmu-ilmu keislaman. Ilmu-ilmu keislaman memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam. Sedangkan ilmu dakwah mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam menyampaikan pesan agama kepada masyarakat. Contohnya itu seperti ilmu Al-Quran dan tafsir. Ilmu Al-Quran dan tafsir ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang teks suci Al-Quran dan metode interpretasinya. Nah, para dai ini memiliki pemahaman yang baik tentang Al-Quran dan tafsirnya dapat menyampaikan pesan-pesan agama dengan akurat dan benar kepada masyarakat. Nah, dengan menggabungkan ilmu dakwah dengan ilmu-ilmu keislaman, para dai dapat menyampaikan pesan agama dengan kebenaran, kejelasan, dan relevansinya yang sesuai dengan ajaran Islam.
Yang kedua ada ilmu dakwah dan sains sosial. Selain ilmu keilmuan Islaman, ilmu dakwah dan sains sosial memiliki keterkaitan yang erat juga karena keduanya berfokus pada pemahaman dan interaksi dengan masyarakat. Kombinasi ini memungkinkan para dai untuk menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat yang dituju. 3. Ada ilmu dakwah dan metodologi sains. Ini memiliki hubungan yang menarik karena keduanya melibatkan pendekatan yang sistematis dan metodologis dalam memperoleh pengetahuan dan mencapai tujuan tertentu. Dengan menerapkan metodologi sains dalam ilmu dakwah, para dai dapat memperoleh pengetahuan yang lebih akurat, mengoptimalkan upaya dakwah, dan mencapai tujuan dakwah dengan lebih efektif. Pendekatan yang sistematis dan metodologis ini membantu para dai dalam menyampaikan pesan dakwah dengan cara yang ilmiah dan berdasarkan bukti. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas tentang paradigma ilmu dakwah. Pada materi ini kita akan membahas tentang teori sistem dakwah dan juga teori proses dakwah. Kemudian ada paradigma ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah merupakan suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dari ilmu dakwah. Paradigma ilmu dakwah melambangkan kejelasan visi ilmu dakwah. Visi ini diterjemahkan ke dalam misi berupa profil, kajian, dan sasarannya. Misi tersebut diterjemahkan ke dalam aneka pendekatan kajiannya. Jadi, paradigma ilmu dakwah ini kita anggap seperti peta yang membantu kita dalam memahami apa yang menjadi pokok persoalan atau fokus utama dalam ilmu dakwah. Nah, ini seperti visi atau gambaran besar tentang apa yang ingin dicapai oleh ilmu dakwah. Nah, visi ini kemudian diterjemahkan menjadi misi yang bisa berupa profil ilmu dakwah. Apa saja yang menjadi kajian atau topik utama dalam ilmu dakwah dan bagaimana cara atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, jika visi ilmu dakwah adalah untuk menyebarkan ajaran agama kepada sebanyak mungkin orang, maka misinya berupa penyebaran ajaran melalui berbagai media seperti buku, film, atau media sosial. Nah, pendekatan kajiannya ini bisa berupa studi tentang bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan ajaran agama melalui media-media tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa paradigma ilmu dakwah ini merupakan cara kita untuk melihat dan memahami ilmu dakwah dan bagaimana cara kita untuk menerjemahkan pemahaman tersebut menjadi aksi nyata. Dalam materi paradigma ilmu dakwah, kita akan membahas tentang teori sistem dakwah dan juga teori proses dakwah. Teori sistem dakwah adalah pendekatan yang digunakan dalam memahami dan menganalisis dakwah sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terikat. Teori ini melihat dakwah sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi antara masyarakat yang menjadi target dakwah, para dai sebagai pelaksana dakwah, pesan dakwah yang disampaikan, media atau metode yang digunakan, serta konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi dakwah. Dalam sistem umum paradigma ilmu dakwah sendiri terdiri dari 5 unsur, yakni yang pertama dimensi-dimensi Islam, kedua komunikasi, ketiga penerima pesan, keempat tujuan dakwah, dan 5 evaluasi dakwah. Teori proses dakwah. Teori proses dakwah adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang terjadi dalam proses penyampaian pesan dakwah kepada masyarakat. Teori ini mengidentifikasi serangkaian langkah yang perlu dilalui oleh para dai untuk mencapai tujuan dakwah yang diinginkan. Teori proses dakwah ini membantu para dai dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dakwah secara sistematis. Dengan memahami tahapan-tahapan dalam proses dakwah, para dai dapat meningkatkan efektivitas dan dampak dari pesan dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Kemudian kita akan membahas materi tentang macam, model, pendekatan, media, dan juga metode dakwah. Macam-macam dakwah. Secara umum, macam-macam dakwah ini terbagi menjadi 2, yaitu dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Dakwah bil lisan merupakan seruan syariat agama Islam, yaitu kebaikan yang dilakukan menggunakan cara perkataan. Contohnya itu seperti nasihat, ceramah, dan lain sebagainya. Kemudian ada dakwah bil hal. Dakwah bil hal merupakan dakwah yang dilakukan oleh seorang dai dengan cara memberikan contoh perilaku baik pada jamaah atau umat. Contohnya adalah seperti
seperti fakir miskin, membantu para korban yang tertimpa musibah tertentu, dan lain sebagainya. Dakwah ini dimaksudkan agar si penerima dakwah dapat mengikuti jejak dalam hal ilwah si dai atau juru dakwah. Jadi, dakwah bilhal adalah kegiatan yang dakwah mengutamakan kemampuan kreativitas perilaku dai secara luas atau yang dikenal sebagai dengan action approach atau perbuatan nyata. Kemudian ada model dakwah. Model dakwah adalah pola interaksi dalam aktivitas dakwah yang diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan aktivitas dakwah sehingga mencapai matlamat dari proses aktivitas dakwah itu. Jika dilihat pemikiran dakwah Islamiyah, maka didapati berbagai model dakwah atau pola interaksi dakwah masa kini dan masa mendatang yang berkaitan dengan berita dakwah. Yakni yang pertama ada model dakwah perorangan, yang kedua model dakwah kumpulan, yang ketiga model dakwah perutusan, yang keempat model dakwah koresponden. Yang pertama model dakwah perorangan, yaitu model dakwah ini merupakan penyampaian ajaran agama yang ditujukan kepada seseorang secara berhadapan. Model dakwah ini hakikatnya merupakan interaksi antara seorang dai dengan seorang mad'u yang berlaku dalam suasana tatap muka dan dialog sehingga sambut mad'u mengenai pesan dakwah boleh diketahui segera. Yang kedua ada model dakwah kumpulan, yaitu model dakwah ini merupakan proses dakwah yang berlaku antara dai dan mad'u sama ada dalam kumpulan kecil ataupun dalam kumpulan besar. Jika mad'u dalam kumpulan kecil, maka tanggapan mad'u pesan disampaikan dapat segera diketahui. Sebaliknya, jika mad'u dalam kumpulan besar, maka tanggapan mad'u mengenai pesan dakwah sukar diketahui seketika itu. Model ini bisa digunakan dengan lisan, tulisan, perbuatan, dengan nasihat, wasiat, bimbingan, bantuan, keteladanan perilaku, dan diskusi. Yang ketiga ada model dakwah perutusan, yaitu model dakwah ini merupakan model dakwah yang dilakukan melalui perutusan orang tertentu untuk menyampaikan dakwah. Pelaku dakwah adalah pihak yang mengutus dan tidak berjumlah langsung dengan mad'u. Dalam hal ini, konteks kekinian seperti pengiriman duta besar dan ke negara lain. Yang keempat ada model dakwah koresponden. Model dakwah ini di mana pesan dakwah disampaikan kepada mad'u melalui surat menyurat. Dalam kaitannya, pembawa surat tugas utamanya hanyalah sepakat menyampaikan surat, kecuali pihak mad'u berupaya mencari informasi lain pada pihak pembawa surat. Namun, kini dakwah koresponden ini bentuknya semakin berkembang di mana pesan dakwah bukan hanya ditulis di atas selembar surat yang dikirim melalui si pembawa surat, tetapi boleh melalui media massa ataupun internet. Kemudian ada pendekatan dakwah. Pendekatan dakwah adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses dakwah. Umumnya, penentuan pendekatan didasarkan pada mitra dakwah dan suasananya yang melingkupinya. Jadi, pendekatan dakwah ini merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh seorang dai atau mubalik dalam menyampaikan pesan dakwah dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik mitra dakwah. Menurut Syahudi Siraj, beliau mengutarakan 3 pendekatan dakwah, yaitu pendekatan budaya, pendekatan pendidikan, dan pendekatan psikologis. Pendekatan budaya dalam dakwah ini mengacu pada pemahaman dan penghormatan terhadap budaya masyarakat yang menjadi target dakwah. Para dai ini harus memahami nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan masyarakat tersebut agar pesan dakwah dapat disampaikan dengan cara yang relevan dan dapat diterima oleh mereka. Adapun pendekatan pendidikan dalam dakwah ini menekankan penggunaan metode atau strategi pendidikan yang efektif dalam menyampaikan pesan dakwah. Para dai ini berperan sebagai pendidik yang membantu masyarakat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Selain itu, pendekatan psikologis dalam dakwah ini juga memperhatikan aspek psikologi individu ataupun kelompok yang menjadi target dakwah. Nah, para dai ini perlu memahami kebutuhan motivasi dan emosi masyarakat agar pesan dakwah yang tersebut dapat menjangkau hati dan pikiran mereka. Pendekatan ini melibatkan penggunaan pendekatan yang empati, memperhatikan perkembangan psikologis individu, dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Dengan memilih pendekatan yang sesuai, dakwah dapat menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Kemudian ada media dakwah.
Media dakwah merujuk pada sarana atau alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. Media dakwah memainkan peran penting dalam mencapai audiens yang lebih luas dan mempengaruhi mereka dengan cara yang efektif. Berikut adalah beberapa contoh media dakwah yang umum digunakan. Yang pertama ada media presentasional. Media presentasional ini meliputi suara, wajah, dan tubuh. Media ini menggunakan bahasa alami dalam kata-kata yang diucapkan seperti ekspresi, gestur, dan seterusnya. Media ini memerlukan kehadiran komunikator karena ia merupakan medium. Yang kedua ada media cetak. Media cetak ini meliputi buku, majalah, brosur, pamflet, dan selebaran. Media cetak ini dapat berisi tulisan, gambar, atau ilustrasi yang mendukung pesan dakwah. Keuntungan dari media cetak adalah dapat diakses secara fisik dan dapat menjadi referensi yang dapat dipelajari oleh masyarakat. Yang ketiga ada media elektronik. Media elektronik meliputi radio, televisi, dan film. Radio dan televisi dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah melalui siaran langsung, program khusus, atau iklan. Film atau video dakwah juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah melalui narasi visual yang kuat. Keempat, ada media digital. Media digital meliputi website, blog, media sosial, dan platform streaming. Yang keempat, ada media digital. Media digital meliputi website, blog, media sosial, dan platform streaming. Para dai dapat memanfaatkan website atau blog untuk menyebarkan tulisan, video, atau audio dakwah. Media sosial seperti Instagram, Twitter, atau YouTube juga dapat digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan berinteraksi dengan mereka secara langsung. Yang kelima ada media audio. Media audio meliputi rekaman, ceramah, kajian, atau podcast dakwah. Rekaman audio ini dapat didengarkan oleh masyarakat melalui radio, pemutar musik, atau platform streaming. Keuntungan dari media audio ini adalah dapat diakses secara fleksibel dan dapat didengarkan di mana saja. Kemudian ada metode dakwah. Metode dakwah merujuk pada cara atau teknik yang digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah kepada masyarakat. Metode ini dapat bervariasi tergantung pada konteks, tujuan, dan karakteristik audiens yang dituju. Dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 125 menyebutkan secara garis besar metode dakwah ini bisa diambil. Di antaranya ada hikmah, yaitu dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan pada kemampuan mereka, sehingga di dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, mereka tidak lagi merasa terpaksa atau keberatan. Yang kedua ada mau'izah hasanah, yaitu berdakwah dengan memberikan nasihat-nasihat atau menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan rasa kasih sayang sehingga nasihat dan ajaran Islam yang disampaikan dapat menyentuh hati mereka. Yang ketiga ada mujadalah, yaitu berdakwah dengan cara bertukar pikiran atau membantah dengan sebaik-baiknya dengan tidak memberikan tekanan-tekanan dan tidak pula dengan menjelekkan orang yang menjadi sasaran dakwahnya. Kemudian kita akan membahas materi tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Pada materi ini kita akan membahas tentang problematika sumber daya dai, problematika mitra dakwah, dan juga problematika materi dakwah. Ada aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah masa kini. Dakwah sebagai upaya penyebaran ajaran agama Islam menghadapi berbagai problematika dalam konteks masa kini. Beberapa aspek yang berkaitan dengan problematika dakwah masa kini antara lain keberagaman mat'u sebagai objek kajian manajemen dakwah, respon mat'u terhadap materi dakwah, dan transformasi mitra dakwah tentang strategi dakwah dalam perspektif ibadah. Selain itu, fenomena dakwah tainment sebagai media dakwah juga menjadi perhatian dalam konteks problematika dakwah masa kini. Dengan memahami dan mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan problematika dakwah masa kini, diharapkan upaya dakwah dapat menjadi lebih efektif dan relevan dalam konteks masyarakat yang terus berubah. Problematika dakwah masa kini yang pertama adalah sumber daya dai. Dai merupakan pelaku atau subjek dakwah. Pelaksanaan dakwah tidak terlepas dari problematika yang terjadi di dalamnya, terlebih bagi pendakwah.
Problematika dakwah dapat berasal dari kualifikasi dan profesionalisme dai dan juga penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Di dalam kualifikasi dan profesionalisme dai, pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang berasal oral communication atau tablik, sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan ceramah. Terjadinya penyempitan arti dan fungsi dakwah juga menjadi hanya sekedar menyampaikan dan menyerukan dari atas mimbar. Umumnya, para dai tidak profesional, bahkan banyak di antara mereka yang menjadikan dakwah sebagai kerja sampingan setelah gagal meraih yang diinginkan. Kemudian, dalam penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan, banyak para dai yang tidak memahami dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jarang sekali di antara dai dan lembaga dakwah yang memanfaatkan media canggih sebagai sarana untuk berdakwah seperti OHP, TV, VCD, film, internet, dan lain sebagainya. Padahal sarana ini sangat ampuh dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk itu, solusi yang dapat diberikan dalam problematika dakwah mengenai kualifikasi dan profesional dai ini bisa melakukan pelatihan dan pendidikan, yaitu mendorong pendidikan formal dan non-formal bagi para dai untuk meningkatkan kualitas dalam menyampaikan dakwah. Kemudian solusi yang untuk penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan dapat dikembangkan keterampilan digital, yaitu memberikan pelatihan terkait penggunaan media dan teknologi kepada para dai. Kemudian ada mitra dakwah. Mitra dakwah atau disebut juga dengan objek dakwah adalah sasaran penerima pesan dakwah, baik secara individu ataupun kelompok, beragama maupun non-Islam. Aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika mad'u dakwah pada masa kini diantaranya adanya tantangan komunikasi. Dalam era digital dan media sosial, mad'u dakwah memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi. Namun tantangan komunikasi muncul dalam menyampaikan pesan dakwah yang efektif dan relevan. Mad'u dakwah dapat memiliki pemahaman yang berbeda-beda dan dakwah perlu disampaikan dengan cara yang baik dan mudah dipahami oleh mad'u. Yang kedua ada perubahan nilai dan budaya. Perubahan nilai dan budaya ini menjadi tantangan sendiri dalam menyampaikan dakwah. Mad'u dakwah mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang moralitas, etika, dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dakwah perlu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya tersebut agar pesan dakwah tetap relevan dan dapat diterima oleh mad'u. Yang ketiga ada pengaruh media sosial. Ketiga, ada pemahaman agama yang kurang mendalam. Mad'u dakwah pada masa kini mungkin memiliki pemahaman agama yang kurang mendalam. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam menyampaikan pesan dakwah secara komprehensif dan mendalam. Jadi, dakwah ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang dapat meningkatkan pemahaman mad'u tentang ajaran agama. Dan yang terakhir ada tantangan multikultural. Masyarakat pada masa kini cenderung lebih multikultural dan multireligius. Dakwah perlu menghadapi tantangan dalam berinteraksi dengan mad'u dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Penting bagi dakwah untuk mempromosikan dialog antar agama yang saling menghormati dan memahami perbedaan. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang dapat diberikan yaitu adalah adaptasi komunikasi, yaitu membuat pesan dakwah lebih relevan dengan menggunakan bahasa dan konteks yang mudah dipahami oleh mad'u. Kemudian solusi yang kedua yaitu adalah dialog dan pemahaman, mendorong dialog antar agama dan memperkuat pemahaman akan perbedaan nilai budaya. Kemudian ada materi dakwah. Maddah atau materi dakwah adalah isi pesan atau materi atau ajaran Islam itu sendiri. Sebab ajaran Islam yang sangat luas itu bisa dijadikan maddah dakwah Islam. Materi dakwah yang disampaikan pada umumnya adalah bersifat pengulangan atau klise, sehingga menimbulkan kejenuhan bagi masyarakat dan jarang sekali menyinggung kemajuan iptek dalam rangka menunjang peningkatan imtak. Aspek-aspek yang berhubungan dengan problematika dakwah pada masa kini diantaranya adanya tantangan globalisasi, yaitu isu globalisasi yang mempengaruhi cara penyampaian dakwah dan perlu diadaptasi agar pesan dakwah itu tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, globalisasi ini juga membawa pengaruh dari berbagai budaya dan nilai-nilai yang berbeda, sehingga dakwah perlu menjaga keaslian ajaran Islam dan menghadapi perbedaan budaya dengan bijak. Kedua, ada manajemen dakwah.
Pentingnya manajemen dakwah dalam mengelola berbagai aspek yang terkait dengan dakwah ini meliputi pengelolaan pesan dakwah yang efektif, pengembangan kualitas dai, dan penanaman nilai-nilai yang tinggi dalam akal masyarakat. Dalam era digital, manajemen dakwah ini perlu memperhatikan penggunaan media sosial dan teknologi informasi dalam menyebarkan pesan dakwah. Ada dinamika sosial kemasyarakatan, yaitu juga strategi dakwah, yang dimana meliputi hubungan ajaran agama dengan pembangunan masyarakat, memperkuat keimanan umat Islam, dan menjadi upaya untuk menyebarkan Islam dengan cara yang baik dan benar. Nah, solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi problematika tersebut ialah dengan kreativitas dalam penyampaian materi, mengubah cara penyampaian materi dakwah agar lebih menarik dan inovatif. Selain itu, kita bisa juga menjelaskan materi dakwah dengan isu-isu aktual dan relevan bagi masyarakat. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang faktor hidayah dalam dakwah. Pada materi ini kita akan membahas tentang arti hidayah dan macam-macamnya, hidayah dan berbagai kasus konvensi agama, dan hidayah dan ikhtiar dakwah. Faktor hidayah dalam dakwah. Dakwah merupakan upaya yang dilakukan oleh umat muslim untuk menyebarkan ajaran Islam kepada orang lain. Salah satu tujuan dari dakwah adalah untuk membawa hidayah kepada orang-orang yang belum mengenal atau memahami agama Islam. Hidayah sendiri merupakan anugerah dari Allah yang memberikan petunjuk kepada seseorang untuk mengenal dan mengikuti jalan yang benar. Dalam konteks dakwah, faktor hidayah menjadi sangat penting. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan hidayah melalui dakwah. Pertama adalah kehendak dan kerelaan individu untuk menerima hidayah dakwah itu sendiri. Selain itu, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi hidayah seseorang. Pengaruh dari teman-teman, lingkungan sosial, dan media juga dapat memainkan peran dalam mendapatkan hidayah. Tidak hanya itu, faktor pengetahuan dan pemahaman tentang agama Islam juga penting dalam mendapatkan hidayah. Kemudian ada hidayah dan macam-macamnya. Secara harfiah, hidayah berarti petunjuk atau bimbingan. Dalam konteks agama, hidayah mengacu pada petunjuk dan bimbingan yang diberikan Allah kepada manusia untuk mengenal dan mengikuti jalan yang benar. Dalam konteks dakwah, terdapat beberapa macam-macam hidayah yang dapat terjadi. Berikut adalah beberapa macam-macam hidayah yang sering terjadi dalam dakwah. Yang pertama ada hidayah ilhamiyah, yaitu hidayah ini merupakan petunjuk yang diberikan langsung oleh Allah kepada seseorang melalui ilham atau inspirasi. Seseorang yang menerima hidayah ini akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Yang kedua adalah hidayah hujah. Hidayah ini terjadi ketika seseorang menerima petunjuk dan hidayah bimbingan melalui argumen, bukti, dalil yang disampaikan oleh seorang dai atau pendakwah. Hidayah ini dapat terjadi melalui diskusi, ceramah, atau bacaan yang memberikan pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama. Yang ketiga ada hidayah tarbiyah. Hidayah ini terjadi melalui pendidikan dan pembinaan yang dilakukan oleh seorang pendakwah atau masyarakat yang berkomitmen dalam dakwah. Yang keempat ada hidayah tawajjuh. Hidayah ini terjadi ketika seseorang menerima petunjuk dan bimbingan langsung dari Allah melalui doa dan tawajjuh atau konsentrasi spiritual yang dilakukan oleh seorang pendakwah atau seorang yang berilmu. Yang kelima ada hidayah nasihat. Hidayah ini terjadi melalui nasihat dan pengarahan yang dilakukan oleh seorang pendakwah kepada seseorang yang membutuhkan bimbingan dalam menjalani kehidupan beragama. Selanjutnya ada hidayah dalam berbagai kasus konversi agama. Hidayah dalam kasus konversi agama mengacu pada petunjuk dan bimbingan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang memilih untuk berpindah keyakinan atau agama. Konversi agama adalah keputusan pribadi yang didasarkan pada keyakinan dan pemahaman individu terhadap ajaran agama yang baru. Nah, dalam konteks konversi agama, hidayah dapat terjadi dalam berbagai cara. Yang pertama, ada hidayah melalui pemahaman yang mendalam. Seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama yang baru dapat merasa terpanggil dan mendapatkan hidayah untuk memeluk agama tersebut. Yang kedua, ada hidayah melalui pengalaman hidup. Pengalaman hidup yang mengubah pandangan seseorang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi konversi agama.
ketika seseorang mengalami perubahan signifikasi dalam hidupnya, seperti menghadapi kesulitan atau mendapatkan kebahagiaan yang baru. Mereka dapat merasakan hidayah Allah yang mengarahkan mereka kepada agama yang baru. Yang ketiga adalah hidayah melalui interaksi dengan orang-orang beragama. Interaksi dengan individu atau komunitas yang menganut agama yang berbeda dapat mempengaruhi seseorang untuk mempertimbangkan konversi agama melalui dialog, diskusi, dan pemahaman yang saling berbagi. Seseorang dapat merasakan hidayah Allah yang membimbingnya pada agama yang baru. Yang keempat adalah hidayah melalui pencarian kebenaran. Seseorang akan secara aktif mencari kebenaran dan makna hidup dapat mendapatkan hidayah Allah yang mengarahkannya pada agama yang baru. Dengan membuka hati dan pikiran untuk mencari kebenaran, seseorang dapat merasakan petunjuk Allah yang membimbingnya pada agama yang baru. Kemudian ada hidayah dan ikhtiar dakwah. Hidayah dan ikhtiar dakwah memiliki hubungan yang erat dalam konteks menyebarkan ajaran agama. Ikhtiar dalam dakwah adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyampaikan pesan agama kepada orang lain. Sementara hidayah adalah petunjuk dan bimbingan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk mengenal dan mengikuti jalan yang benar. Berikut adalah hubungan antara hidayah dan ikhtiar dakwah. Di antaranya adalah mengandalkan hidayah dakwah. Dalam ikhtiar dakwah, seorang pendakwa menyadari bahwa hidayah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yang kedua adalah sarana bagi hidayah. Seorang pendakwa berperan sebagai sarana atau jembatan bagi hidayah Allah. Mereka berusaha menyampaikan pesan agama dengan cara yang baik, jelas, dan menarik agar orang lain dapat memahami dan menerima hidayah tersebut. Yang ketiga ada memahami tanggung jawab dan tugas sebagai pendakwah, yaitu menyampaikan pesan agama dengan sebaik-baiknya, namun hidayah tetap merupakan keputusan Allah. Yang keempat adalah berdoa untuk mendapatkan hidayah. Seorang pendakwa juga berdoa kepada Allah untuk mendapatkan hidayah dalam usaha dakwah mereka. Mereka memohon agar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada orang-orang yang mereka dakwahi, sehingga mereka dapat menerima dan mengamalkan ajaran agama dengan baik. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang efek dakwah dan tahap-tahap perubahan perilaku. Pada materi ini kita akan membahas tentang persuasi dakwah, tahap-tahap perubahan perilaku, dan juga evaluasi efek dakwah. Persuasi dakwah. Persuasi dalam dakwah merujuk pada upaya yang dilakukan oleh para dai untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain agar menerima dan mengamalkan ajaran agama yang disampaikan. Persuasi merupakan salah satu elemen penting dalam proses dakwah, karena tujuan utama dari dakwah adalah untuk mengubah pemikiran, sikap, dan perilaku individu menuju kebaikan dan kebenaran agama. Dalam melakukan persuasi dakwah, para dai menggunakan berbagai strategi dan teknik yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens dengan cara yang efektif. Kemudian ada tahap-tahap perubahan perilaku. Efek atsar suatu dakwah bukan hanya sekedar umpan balik dan reaksi individu-individu sebagai khalayak atau mad'u terhadap pesan yang dilontarkan oleh dai atau mubalik melalui media massa atau pidato. Akan tetapi, efek itu merupakan panduan sejumlah kekuatan yang bekerja dalam masyarakat, di mana dai atau mubalik sebagai komunikator dakwah hanya dapat menguasai beberapa kekuatan saja, yaitu pesan atau isi, metode, dan media yang digunakan. Setiap perubahan perilaku mengalami 3 tahap, yaitu akal, itu berupa keyakinan tentang suatu tindakan. Yang kedua, hati, yaitu berupa suara atau bisikan yang menyenangkan, dan hawa nafsu yang diwujudkan oleh anggota tubuh dalam bentuk tindakan nyata. Tahapan perubahan perilaku juga dibagi menjadi 3 proses menurut Jailuddin Rahmat, yaitu efek kognitif, efek afektif, dan juga efek behavioral. Efek kognitif yang berkaitan dengan perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dipersepsi khalayak, yaitu akibat yang timbul pada diri komunikasi yang sifatnya informatif bagi dirinya. Setelah menerima pesan dakwah, mitra dakwah akan menyerap isi dakwah tersebut melalui proses berpikir. Efek ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh mad'u tentang isi pesan yang diterimanya. Yang kedua yaitu efek efektif, timbul apabila terdapat perubahan pada apa yang berhubungan dengan yang dirasakan, disenangi, atau dibenci khalayak.
Efek ini kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Tujuan dari komunikasi massa bukan sekedar memberitahu khalayak, diharapkan dapat turut merasakan perasaan iba, terharu, sedih, gembira, marah, dan sebagainya. Merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap mitra dakwah setelah menerima pesan dakwah. Sikap adalah sama dengan proses belajar dengan 3 variabel sebagai penunjangnya, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Yang ketiga ada efek behavioral, yaitu merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, yang meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Kemudian ada evaluasi efek dakwah. Ketika dakwah telah dilakukan oleh seseorang pendakwah dengan pendekatan, strategi, metode, pesan, dan menggunakan media tertentu, maka pasti akan timbul respon dan efek pada mitra dakwah yang menerimanya. Evaluasi dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif. Artinya, tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem atau unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Bahkan evaluasi akan lebih baik jika melibatkan beberapa pendakwah lain, para tokoh masyarakat, dan para ahli. Pendakwah harus inklusif, yaitu memakai sudut pandang orang lain di samping pekerjaannya dengan menggunakan ilmu. Jika evaluasi tersebut telah menghasilkan keputusan, maka segera diikuti tindakan korektif atau teliti. Kalau evaluasi dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah suatu perjuangan di dakwah tersebut. Baiklah, itu tadi materi-materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini dalam rangka memenuhi tugas final tes ilmu dakwah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rizkiatul Hasanah sebagai dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah yang telah mengajar selama 1 semester ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.